Halo, saya Mahendra Fauzan Budiono, NRP akhir 1174. Saya Abraham Marco Suryadi, NRP akhir 1145. Kami dari kelompok 6, kelas manajemen pengetahuan, kelas A. Nah, di sini kami akan mencoba untuk mempraktekkan penerapan dari knowledge tools yang akan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Silakan disimak. Mahendra dan Abraham merupakan pengusaha makanan homemade dari Surabaya. Mereka memiliki toko yang berdekatan sehingga mereka sering mengobrol dan menjadi teman baik. Mereka juga sering bekerja sama untuk membuat sesuatu yang membutuhkan tenaga cukup banyak. Namun, semenjak adanya virus COVID-19, sektor makanan homemade terkena dampak yang besar, mulai dari penurunan sales hingga banyaknya toko yang tutup. Mahendra dan Abraham juga sedang mengalami krisis yang cukup besar dan mereka harus melakukan sesuatu untuk mengubah kondisi tersebut. Aduh, kenapa pelanggan sekarang makin sepi ya, makin kesini makin sepi, bisa bangkrut nih. Iya makanya ya, aku udah gak ada pelanggan dari kapan tahu. Padahal bentar lagi harus bayar uang sewa. Nah iya nih kalau misalnya kita kayak gini terus ya, kayaknya yang ngalamin kayak gini kan gak cuma kita nih. Nah, Iya. sedangkan para tetangga-tetangga kita kan penjual bisnisnya sama nih. Bisa-bisa yang bangkrut gak cuma kita nih, Bi. Bisa-bisa semua tetangga kita juga bangkrut nih, Bi. Iya makanya kita harus cari solusi sih. Gak bisa kayak gini terus. Nah, terus gimana nih, Bi? Aku masih belum nemu sih. Nanti mau bahas lagi nggak? Aku mau kasih makan kura-kuraku dulu di rumah. Boleh? Boleh. Oke. Kalau gitu nanti kita ngumpul di titik ini lagi ya, Bi ya? Oke siap. Oke, yaudah. Yaudah tunggu. Yuk. Kemudian setelah beberapa saat, Mahendra dan Abraham kembali bertemu di tempat yang sama dan Abraham memiliki ide yang cukup bagus. Tuh, mana ya si Abi ya? Halo Dom. Ini buat saya Abi. Halo. Nah, gimana Bi? Aku udah ada ide sih. Apa tuh? Nah, bagaimana kalau kita membuat persatuan antara penjual homemade food yang di daerah-daerah lingkungan kita ini? Terus? Jadi tuh tadi aku baca berita kalau industri kapal pesiar itu butuh frozen food yang banyak. Oke. Nah, terus bagaimana kalau kita yang mensuplai frozen foodnya itu ke mereka? Wah, boleh juga sih. Lagi pula, seingatku kalau misalnya di kapal pesiar tuh makanannya nggak seberapa enak juga sih, Bi. Nah iya, nah kalau kita bikin sebuah perkumpulan kan otomatis kita akan menjadi besar ya. Ya, Nah kalau itu juga nanti bakal banyak opsi makanannya, frozen foodnya. boleh. Iya sih, biar makin banyak juga ya opsi makanannya. Nah, Iya. tapi nih, Bi, terus yang harus kita lakukan sekarang apa, Bi? Paling sekarang kita kumpulin orang-orangnya dulu aja sih. Oke, boleh. Ya udah kalau gitu aku menghubungin Bapak Rapid kali ya. Iya, aku ngubungin Pak Suryo kali ya. Oke, Nanti boleh, hubungin yang lain lagi. Oke, boleh. Oke. Ya, oke. Mulai sekarang nih ya. Iya. Oke. Lalu Abraham dan Mahendra menghubungi kembali orang-orang yang sekiranya akan ikut serta dalam persatuan pengusaha tersebut. Setelah mengajak pengusaha-pengusaha lainnya, akhirnya Abraham dan Mahendra pun mengadakan pertemuan untuk memberitahukan ide yang cukup cerdas tersebut. Oke, Pak Rapid dan Pak Surya, terima kasih sebelumnya sudah bersedia datang untuk berdiskusi. Jadi saya dan Abi sebenarnya ingin ada beberapa hal yang ingin disampaikan, Pak. Nah, mungkin boleh untuk Pak Abi dulu. Nah, jadi kan kita semua itu produksi frozen food ya. Nah, kita juga udah jago bikinnya udah enak dan juga tahan lama. Tapi karena kita itu toko kecil, jadi kita kurang bisa promosikan ya. Dan didukung juga dengan adanya pandemi ini kan pendapatan kita jadi berkurang ya karena online juga. Nah, saya habis melihat berita itu dan banyak orang mengatakan kalau kapal pesiar itu sedang mencari supply frozen food, Pak. Nah, itu dan saya mendengar dari beberapa orang juga kalau misalnya makanan di kapal pesiar itu kurang enak. Nah, kalau dari saya dan Abi kemarin itu kepikiran untuk bagaimana kalau misalnya kita bersatu menjadi satu bisnis yang besar, lalu kita mensuplaikan produk kita ke kapal pesiar, Pak. Gitu. Bagaimana, Pak?
Kalau dari saya sih boleh sih Pak Kapit ya. Kita bisa pertimbangkan dulu lah ya. Kalau apa sama juga selanjutnya dilanjutkan sama siapa? Iya Pak, bagusnya Pak. Bener. Akan membuat kita semua saling untung. Iya Pak. Betul Pak. Deal Pak ya. Deal ya Pak ya. Deal Pak. Siap. Terima kasih atas bisnisnya hari ini, Pak. Oke Pak. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Nanti akan saya kabarin lagi ke depannya. Baik. Kita harus mempersiapkan yang pertama itu semacam branding, lalu akhirnya kita baru mempromosikan dan setelah mendapat kapal pesiar yang membeli, baru nanti akan dilanjutkan. Baik. Hebat Pak ya. Oke Pak. Terima kasih ya Pak ya. Baik. Terima kasih, Pak. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Abraham, Mahendra, dan para pengusaha lain dapat mensuplai frozen food ke industri kapal pesiar. Dan akhirnya kondisi ekonomi mereka kembali membaik. Baik, jadi kami dari kelompok 6 dalam video tersebut kami sudah menunjukkan bahwa penerapan knowledge tools itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, Mobile Legends punyanya Monton. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.